Segenap kru Fit Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Pendengar, maraknya informasi bernada genting terkait pandemi COVID-19 di masyarakat ini rentan memunculkan rasa cemas yang berlebih. Ya, stres yang muncul akibat rasa cemas berlebih ini, terutama di masa pandemi, akan beresiko menurunkan imunitas tubuh Anda. Selain imunitas yang terganggu, rasa cemas juga yang berlebih tentunya, ini dapat menimbulkan gejala-gejala menyerupai gejala yang dialami pasien COVID-19. Padahal sesungguhnya gejala ini merupakan manifestasi rasa cemas karena bukan akibat infeksi virus juga. Hal tersebut yang mendasari tim hipnosis Unpad berbagi di masa pandemi COVID-19 untuk membantu masyarakat Indonesia mengurangi stres di masa pandemi COVID-19 tentunya. Dan beberapa juga yang ingin disampaikan langsung. Ini pada kesempatan ini akan terhubung langsung bersama narasumber kami. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan untuk konsultasi, kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 2102 948 dan sudah terhubung bersama Dr. Gilang Yubiliana, Dr. Gigi MKes CHT sebagai Ketua Tim Peneliti Hipnosis Unpad yang juga tentunya akan berbagi mengenai informasi telehipnosis untuk mengurangi stres di masa pandemi COVID-19. Dr. Gigi Gilang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Aduh, Iya. Tentunya pagi hari ini sudah semangat dan sudah bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung. Dokter, saat ini juga tentunya bagaimana aktivitasnya, di rumah saja atau tetap aktivitas di luar ini? Oh, stay at home tuh, di rumah saja. Di rumah saja ya, tentunya Iya. mengikuti anjuran dari pemerintah. Apalagi Kota Bandung juga sedang menerapkan PSBB begitu ya dok ya? Betul, Kang. Dokter atur nuhun ya sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk bergabung bersama kami. Dan dokter juga akan memberikan informasi kepada pendengar mengenai telehipnosis untuk mengurangi stres di masa pandemi COVID-19. Juga tentunya sebelum nanti kita akan membahas lebih mendalam apa itu sebetulnya telehipnosis. Betul ya dok, saat ini memang masyarakat ini cenderung lebih cemas untuk tentunya melihat media atau di masa pandemi COVID-19 ini, dokter? Ya, pasti akan seperti itu. Kenapa dok? Maksudnya kenapa harus cemas? Apakah memang di sini ada salah satu sisi yang mengakibatkan hal tersebut terjadi di tengah masyarakat? Ya, karena cemas itu kan bisa menjadi sesuatu hal yang membantu atau justru akan mengganggu kan. Tergantung persepsi kita, yang nerima kan otak kita kan, pikiran. Jadi tentunya kondisi setiap personal akhirnya akan berbeda begitu dok? Betul. Karena Nah, inilah perannya telehipnosis mainnya nanti di sini. Oke, baik. Juga tentunya berarti mengiyakan ya dok ya bahwa kondisi saat ini di tengah masyarakat banyak yang merasa cemas akibat mungkin kondisi atau mendapatkan informasi-informasi dari media yang memang tidak henti-hentinya memberitakan mengenai COVID-19 ini. Baik, dokter Gigi Gilang, kita langsung saja. Ini akan memberikan informasi lebih mendalam mengenai telehipnosis. Silakan. Saya manggilnya apa? Good people atau apa ya? Pendengar juga tidak apa-apa, silakan dok. Oke, pendengar Radio Fit FM. Jadi sebelum kita berdiskusi mengenai apa dan bagaimana telehipnosis, dari etimologi dulu ya. Boleh, silakan dok. Secara ilmu bahasa, hipnosis ini berasal dari bahasa Yunani, artinya tidur katanya. Tapi kalau merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnosis adalah suatu keadaan tidur karena sugesti yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya. Tapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Oke. Lalu berdasarkan Encyclopedia of Psychology, hipnosis adalah suatu teknik terapi di mana klinisi memberikan sugesti kepada individu dengan prosedur tertentu yang sudah didesain untuk menenangkan dan memfokuskan pikiran. Jadi hipnosis itu apa gitu ya? Hipnosis itu adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran selektif atau sugesti. Yeah. Artinya, kondisi hipnosis ini sesungguhnya adalah kondisi kesadaran khusus. Jadi bukan berarti tidak sadar, dia sadar. Tapi terkondisi kan. Jadi hipnosis itu adalah kondisi kesadaran khusus. Jadi bukan berarti tidak sadar, dia sadar. Tapi terkondisi kan. Jadi bukan berarti tidak sadar, dia sadar. Tapi terkondisi kan. Jadi hipnosis itu adalah kondisi kesadaran khusus. Jadi bukan berarti tidak sadar, dia sadar. Tapi terkondisi
Nah, kalau telehipnosis artinya suatu teknologi yang memungkinkan pasien atau klien atau kita sendiri melakukan proses self-hipnosis melalui perangkat lunak. Begitu. Oke, baik. Itu pengertian dari telehipnosis. Baik. Dokter juga kan kalau misalkan di masyarakat jauh lebih mengenal hipnotis begitu. Apakah ini juga sama atau sebetulnya memang ini dua hal yang berbeda begitu? Ya. Gimana nggak kedengeran, Mas? Baik. Ya, dokter juga telehipnosis tadi telah disampaikan ya dalam artian dan juga tentunya dari etimologinya juga. Lalu masyarakat kan lebih mengenal kalau telehipnosis ini kan baru misal begitu ya, baru mendengar. Lebih familiar ini mengenai hipnotis. Begitu ya. Apakah ini sama atau dua hal yang berbeda, Dok? Antara apa? Hipnosis dan juga hipnotis. Sama sebetulnya, hanya caranya aja, tapi ilmunya hipnosis gitu. Kalau hipnotis orangnya. Oke, baik. Itu dia ya yang tentunya harus diartikan kepada masyarakat begitu ya supaya tidak gagal paham intinya begitu. Jadi lebih ilmunya ya telehipnosis ini. Lalu dokter, sejarahnya begitu. Ini sebetulnya untuk penelitian dari telehipnosis sendiri ini sudah lama dikerjakan, khususnya mungkin dokter juga dalam bidang ini. Ya, jadi gini ceritanya ya, kalau untuk telehipnosis pada masa pandemi COVID-19, ini bukan penelitian sebetulnya, tapi menjadi bagian dari riset kami, tim hipnosis Unpad. Ini dimulai kurang lebih sekitar 17 April 2020 ini, dan sudah bisa digunakan di portal Injabar. Nah, media intervensi ini dapat dilihat di kanal YouTube injabarunpad.ac.id hipnosis, dalam bentuk aplikasi. Nah, dalam bentuk aplikasi adanya di Injabar. Tapi kalau dalam bentuk YouTube-nya ada di YouTube Unpad, tinggal di browsing saja. Oke. Itu kurang lebih. Jadi awalnya itu ketika corona datang secara nyata dampaknya ke Indonesia. Iya, iya. Jadi saya dan tim hipnosis Unpad itu justru berpikirnya langsung pada area kecemasan, karena memang kajian kami di sana. Nah, atas dasar tersebut kami tergerak menciptakan sebuah media yang dapat mengurangi kecemasan melalui proses hipnosis. Nah, awalnya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kita ngasih terapi, kan lagi stay at home atau di rumah saja, gitu kan. Nah, akhirnya kami membuat media ini diharapkan dapat menjadi pengganti kami lah gitu. Nah, media ini kami beri namanya media audio visual intervensi hipnosis. Afirmasi virus corona 19 tervalidasi. Ya, kalimat tervalidasi nggak boleh hilang, ini harus ada terus. Mengapa nih? Ceritanya begini. Media audio visual yang sudah dibuat ini kan dapat digunakan sebagai media self-hipnosis bertujuan memberikan ketenangan kan? Iya. Media ini terdiri atas dua, media audio dan visual. Media audio adalah sekumpulan kata yang dirangkai menjadi kalimat lalu dilengkapi dengan strategi kebahasaan tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan kita pakai strategi bahasa tertentu, itu nggak bisa, harus berdasarkan research base, harus berdasarkan penelitian. Nah, si kalimat ini kan ada strategi bahasa, itu kan ada pola kan. Yang kita masukkan ke dalam media ini adalah pola strateginya, itu adalah ditemukan waktu riset S3 saya dan sudah didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual tahun 2006. Karena dari strategi bahasa ini, kenapa saya dibilangin bilang itu adalah ilmiah? Pertama, keluaran dari riset, yang kedua sudah diukur dengan biomarker, dengan kadar hormon. Jadi kalimat itu punya makna gitu loh. Nah, itu tadi yang kalimat kan. Lalu audionya tadi, visualnya juga diambil nggak sembarangan. Kita melibatkan orang yang memang paham mengenai ilmu ini. Kita menggunakan teknik gambar statis dengan objek pantai disertai deburan ombak.
Nah, aspek visual ditambahkan efek gerak lambat atau slow motion itu memberikan perasaan tenang bagi penontonnya. Pemilihan objek gambar pantai tadi didominasikan warna biru nih. Ada warna biru, dia akan dapat mengurangi kecemasan. Nah, setelah ini udah jadi, kita tidak bisa men-sharekan ke masyarakat. Kenapa? Karena kan kita inginnya ada dampak kan pada masyarakat sebagai user pengguna hasil riset kami. Kami lakukan dulu uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, saat work from home, ini bisa dilakukan, nggak usah ketemu orang yang mau, kan ini alatnya kan diujikan dulu kan, menggunakan daring, menggunakan Google Form Survey dengan YouTube Unlisten, melibatkan 30 responden, dengan nilai korelasi lebih besar dari 0,3 dan koefisien reliabilitas bernilai 0,91, sehingga media ini dikatakan sebagai intervensi hipnosis afirmasi virus corona 19 tervalidasi. Nah, proses ini sangat cepat sekali. Kalau misalnya masyarakat luas, kok bisa ya cepat banget gitu ya? Karena kami memang sudah punya tim. Jadi cepatnya cepat gitu. Oke, baik. Ya, tentunya memang untuk telehipnosis ini juga tentunya Ibu bersama dokter dengan juga rekan-rekan yang lain memiliki program yang memang dikhususkan untuk masyarakat yang kondisinya ya terbilang ya memang mau tidak mau COVID-19 ini banyak juga dampaknya, salah satunya masyarakat akhirnya cemas ya dok ya? Iya, betul. Itu makanya fokus kami ketika awal yang Maret itu loh Kang. Itu tuh sekitar tanggal berapa? 14 atau tanggal sekian lah. Jadi ketika itu saya berita dan segala macam, kita tim Hipnosis Sumbat langsung pada dampak ya, karena selama ini kita kan memang bergeraknya pada bagaimana menurunkan pain and anxiety pada pasien biasanya kan. Wah, ini langsung kita udah mikir, kita harus bikin media gini-gini. Jadi saya langsung menganalisa bersama Ibu Nani dari Fakultas Ilmu Linguistik ya, membuat kalimatnya, dan kebetulan cetakan awalnya sudah ada waktu saya riset S3 gitu. Oke, baik. Dulu itu dokter dipergunakan untuk apa, Dok? Pada pasien gigi. Oh. Jadi untuk S3 itu saya pengen tahu nih pasien gigi yang mau dicabut gigi, mana sih yang lebih efektif gitu? Pakai sedasi, pakai anestesi, atau pakai hipnosis ini gitu. Oke. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya lebih efektif dengan hipnosis. Oke. Jadi tentunya kecemasannya. Nantilah ini mah cerita gigi mah ya. Iya. Tapi dokter mungkin kurang lebih aplikasiannya kan tidak jauh berbeda ya dok ya, karena kondisinya sama-sama cemas begitu. Betul, menarik sekali. Justru saya ini hikmah COVID tuh buat kami tim Hipnosis Unpad luar biasa karena multidisipliner on science ya, karena saya adalah dosen ya, saya juga perlu mengembangkan ilmu, jadi nggak bisa lagi gitu saya juga arogan dengan merasa gaya sendiri. Oh enggak, ilmu gue paling keren ya. Oh enggak bisa ternyata. Oke, baik. Baik. Menarik ya. Menarik sekali dokter, karena memang untuk di Indonesia sendiri mungkin ini masih jarang diterapkan atau jarang diaplikasikan demikian begitu ya dok ya. Karena mungkin betulnya kalau saya browsing ya kan. Udah banyak sih di luar, coba aja masukin gitu media relaksasi dan segala macam. Cuman maaf ya, bukannya kita mau gimana ya. Itu bukan hasil luaran dari riset panjang, itu dibikin instan. Oke. Begitu. Banyaknya di Indonesia dokter yang demikian. Maksudnya ada di luar negeri. Di luar negeri juga demikian ya. Kecuali kalau di luar negeri ya. Saya merujuknya kalau di luar negeri National Good Hypnosis USA ya, yang terpercaya ya. Karena dia ada R&D-nya, Research and Development-nya. Jadi kita juga harus tercerdaskan untuk kritis menyikapi ini. Kalau ada apa-apa tuh jangan, oh iya gitu. Kita harus lihat dia sumbernya dari mana gitu. Oke. Karena memang kalau misalkan mungkin yang lain hanya instan, tidak ada mungkin riset dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan ada di dokter atau bersama rekan-rekan yang lain kan 3 copy paste, Dok. Tak eta. Nah jadi ya tapi sudahlah ya, kita juga jadi belajar dari COVID banyak ya. Pembelajaran dari COVID ini. Sekarang mah
warga Jabar, warga Indonesia. Ini kan tanggung jawab kami di universitas ya. Ini sudah tinggal pakai, mangga tinggal digunakan gratis. Gitu kan ya, untuk kemaslahatan. Dan alhamdulillah ini cepat sekali. Sekarang udah ada di Injabar, portal Injabar. Di portal Injabar ini sudah ada ya? Udah ada tutorialnya juga cara makainya. Tinggal buka aja. Dan selanjutnya ada platform khusus pribadi ataupun mungkin di luar itu? Saya belum nggak pakai platform, kita pakai pemerintah aja. Mungkin kedepannya ini juga perlu nanti kerjasama ya pemerintah dengan aplikasi store Android dan segala macam ya. Betul. Supaya jauh lebih ya dibuat sederhana begitu ya, dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat umum. Betul, sesuai kapasitas. Tapi kami di tim peneliti hipnosis Unpad, kami siap melakukan itu karena ini kan tim peneliti hipnosis Unpad ada dari informatika juga dengan Ibu Mira. Jadi kalau SDM insya Allah kami siap untuk sisi SDM, maksudnya untuk area keilmuan ya. Oke, baik. Jadi tentunya ya kurang lebih dokter kan ini memang aplikasian awalnya dulu untuk gigi gitu ya, masalah gigi. Dan saat ini penerapannya juga sama dan diterapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Betul. Dokter, sudah ada respon dari masyarakat terhadap yang sudah melakukan atau tentunya mencoba? Oke, saya kan karena ini bentuknya aplikasi, jadi saya bisa lihat data yang masuk dan dari kota mana aja kan? Iya. Nah, kalau dari data terakhir, kalau dilihat dari dari aplikasinya, ini memang banyaknya bukan dari Jawa Barat yang menggunakan, dari luar Bandung justru banyaknya. Oh, begitu ya. Lalu kedua, ya mungkin perlu disosialisasikan lagi salah satunya dengan Fit FM ini kan. Ini salah satu upaya. Berikutnya kalau dilihat dari kunjungan ke YouTube Unpadnya yang di mana media itu kita simpan, itu per hari ini 2K ya kalau nggak salah, tinggal dibuka saja yang sudah menonton itu. Cuman pertanyaan saya sekarang begini, apa bedanya sih gitu? Saya mau nonton doang di YouTube-nya Unpad dengan di aplikasi Injabar, ya beda. Kalau di YouTube Unpad dia hanya lihat doang, tidak ada direction, tidak ada mengarahkan, tidak ada assessment, tidak ada penilaian before and after. Karena kan kalau dibuka di portal Injabar, dia ketika masuk, dia akan menilai dirinya sendiri. Oh, ini loh skala temperatur kecemasan. Kita kan punya termometer cemas di situ. Kebayang nggak, Kang? Ya, kebayang, dokter. Ada, jadi sebelumnya kita ngisi dulu data, lalu setelah itu ada termometer cemas. Oh, cemas saya skalanya 6 misalnya, sebelum nonton ya. Oke. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam sebuah tadi itu media afirmasi, nonton. Setelah nonton nanti dia akan mengisi lagi termometer cemas, dan orang itu bisa datang lagi nanti besok ke portal yang sama. Jadi seperti apa ya? Ada SOP-nya gitu kan? Iya. Ada alurnya. Beda kalau dengan dia hanya nonton saja di video Unpad, hanya nonton udah nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Kurang lebih begitu. Oke, baik dokter. Nah, ini menarik juga, termometer cemas. Ini berarti dalam hal ini nanti ada fitur tersebut yang bisa diisi berupa riwayat yang ditulis? Atau bagaimana sebetulnya penilaiannya? Ini aja penilaiannya sebelum menonton, cemas saya 8 misalnya. Setelah nonton nanti diisi lagi berapa gitu. Terus kita juga menyediakan form feedback untuk pengembangan berikutnya. Oke, lalu nanti penilaian tersebut ini dari mana dokter didapatkan? Dari dia kan nanti biasanya kalau itu kan ada send feedback ke email sendiri kan. Oke, baik. Jadi tentunya nanti akan ada penilaian dan fitur tersebut nanti akan langsung self-assessment lah, kayak self-assessment gitu. Baik, nah setelah melewati itu, selanjutnya tahapan langsung melihat begitu ya dok? Ya, betul. Nah ini harus bagaimana yang akan melihat, apa yang harus dipersiapkan? Maksudnya di ruang terbuka juga sudah siap, apakah memang harus di tempat yang tertutup atau dan lain sebagainya dokter? Mungkin bisa ada beberapa yang harus diterapkan? Oke. Kalau misalnya mau melihat ini, saran saya sih lebih baik pagi ya. Pagi, lalu kita juga harus ruangannya nyaman ya, tenang, dan kita harus fokus pada
kondisi meditasi itu loh. Jadi ginilah, hipnosis itu adalah bagian daripada proses meditasi sebetulnya. Kalau berbicara meditasi, yang agak kurang tepat di pemahaman di Indonesia itu adalah keadaan tidur katanya. Padahal sebetulnya meditasi itu adalah keadaan di mana kita secara sadar dengan lembut memposisikan bahwa kita akan fokus pada satu keadaan gitu. Berarti kalau gitu sadar. Apakah meditasi atau proses hipnosis atau ya proses telehipnosis ini harus dilakukan ke tempat, ke gua-gua gitu? Enggak, di rumah juga bisa. Asal dilakukan satu, kondisi suhu udaranya yang enak ya, nyaman buat kita. Kedua, pakaiannya juga harus yang enak, jangan terlalu ketat, yang longgar. Ya. Ketiga, isi perutnya jangan terlalu penuh atau kelaparan juga jangan. Karena kan kita akan sambil mengolah nafas biasanya di situ ya. Nah, berikutnya adalah tadi kita hanya melakukan proses self-hypnosis itu hanya untuk self-hypnosis. Jadi jangan lagi kaur disibukkan dengan aduh iya jadi tukang sayur tuh. Belum lagi anak mau daring. Kan biasa gitu kan. Jadi fokus sama itu. Oke. Nah, ini dilakukan pagi atau malam sebelum tidur sebetulnya. Jadi di dalam media itu kan ada kalimat yang mensugesti kita bahwa kita harus kuat, harus sehat, gitu. Melakukan proses berpikiran positif. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin mencoba ya dok ya. Oke, baik. Perlu menggunakan earphone begitu atau tidak sebetulnya? Lebih efektif akan menggunakan earphone kalau saya. Tapi kalau dipakai earphone, kasih tahu dulu di sekitarnya, bisa dipanggil-panggil, nanti nggak dengar diteriakin, jadi pecah konsentrasi. Oke dok, ini menarik lagi ya. Portal ini kan juga dibuat dengan riset dan lain sebagainya begitu ya dok ya? Iya betul. Dok, kenapa medianya harus pantai, pesisir pantai atau laut dok? Tadi ya seperti saya bilang di atas, ini teman-teman Vkom yang membuat. Jadi dibuat, ini pernah publish kok di Metro TV ya. Kita launching media ini ya, sudah launching beberapa banyak media juga, ya. Nah, jadi teman Vkom ini satu tim dengan saya, dia nggak sembarangan main masang gitu aja. Ada dasarnya gitu. Karena memang berdasarkan riset, yaitu yang bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Jadi lebih rileks dan itu yang bisa menenangkan. Apakah memang, misal dokter, kenapa? Misalkan dengan media